lagi ya. Ini kantong stoma. Ini buat pengukurnya ya. Kadang-kadang di ruangan ini nggak ada ini, jadi ini lebih menggampangkan, memudahkan kita untuk bekerja. Ini handuk, ada handuk ya buat apa setelah kita bersihkan juga bisa bersihkan pakai handuk. Ini ada pinset sama gunting. Gunting itu fungsinya itu menggunting ini ya, setelah kita ketahui ukurannya kita gunting sesuai dengan ukurannya. Nah ini kasa, harusnya si kasa sih yang menurut saya harusnya kasa. Selanjutnya ini bengkok ya, buat ganti kantong kuning. Selanjutnya ada sarung tangan bersih sama perlak. Oke, setelah kita siapkan peralatan, kita kembali lagi kepada pasien. Ibu, kita mulai ya. Selanjutnya kita jaga privasi, pasang sekarang ya. Selanjutnya kita buka pakai sarung tangan. Beri cairan dulu ya. Siram aja. Nah ini yang pertama kan kita buka dulu nih kantong stomanya. Jadi kita pasang perlak. Kita ibu pasien buka bajunya ya Bu, dinaikin ya Pak ya. Pasiennya laki-laki atau perempuan ya. Nah minta pasien untuk mengangkat tangannya ke atas ya. Nah yang pertama yaitu pasang perlak terlebih dahulu. Sebenarnya perlak kecil aja cukup ya. Selanjutnya bengkok ditaruh ke sini. Kita buka dulu berarti ya. Kita buka. Kita ambil kasa ini satu. Nah bukanya harus dari sisinya. Ini kan pada kenyataannya ini bakal nyeri ya, pada pasien ini kan nempel ya. Jadi harus kalau dia ada masih ada bekas jahitan di sini kalau masih baru, jadi daerah tempat jahitannya itu yang kita buka terlebih dahulu ya, baru ke daerah bawahnya. Itu ya, perlahan. Nah ada kemarin saya yang lihat yang bukanya nih pakai alkohol, boleh nggak pakai alkohol swab gitu? Iya nggak boleh ya, soalnya sifatnya iritan itu ya. Nah ini kita langsung tutup, udah, langsung buang ke kantong kuning ya. Sarung tangan. Dibuang ya kantong sampah kuning. Nah sebelumnya setelah kita buka itu agar tidak terjadi takutnya keluar ya saat kita mau mempersiapkan alat, keluar nih fesesnya, kita tutup dulu pakai kasa ya. Tutup pakai kasa. Selanjutnya kita ganti pakai sarung tangan lagi. Kita keringkan kalau masih basah. Selanjutnya kita bersihkan searah ya. Kita angkat dulu kasanya, bersihkannya searah. Selanjutnya kalau kering diperas dulu ya. Selanjutnya baru
daerah dalamnya ya, stomanya dibersihkan gitu ya. Oke, setelah itu dikeringkan, bisa pakai handuk, bisa pakai kasa yang kering gitu ya. Bisa di tap juga gini, bisa apa di langsung sekali juga bisa ya. Ini buang. Oke, ini udah selesai ya. Kita ambil kasa lagi buat nutup ini. Oke, selanjutnya kita ukur ya. Ini udah ada apanya, ukurannya. Kita bisa menyesuaikan dengan ukuran ini ya. Ada milimeternya sini, 44 mm gitu ya, 57. Tidak, kita ukur. Berapa ini? 25 ya. 25. Kita tutup lagi sambil kita potong. Nah, kita kan ada ukurannya nih di 3 cm atau 2 cm. Nah, dia diantaranya ya, ini diantaranya. Nah, kita mengukur stoma itu harus pas ya, nggak boleh lebih besar atau lebih kecil. Kalau kita terlalu lebar memotongnya, misalnya kan udah nemu nih 25 mm, kita gunting terlalu besar, apa resikonya? Terus yang paling resiko akibat kebesaran? Berarti buang air besar fersesnya ke kulit ya, mengenai kulit terjadi iritasi gitu ya. Jadi harus pas sesuai ukuran. Nah, satu lagi yang perlu kita pertimbangkan, apakah pasien ini masih di posisi tirah baring atau masih bisa beraktivitas sehari-hari, misalnya kerja di kantor gitu ya. Jadi kalau dia tirah baring posisinya seperti apa? Vertikal, horizontal? Horizontal. Kalau dia masih bisa aktivitas ya. Jadi posisinya seperti ini ya nanti. Nah, kalau dia tirah baring, jadi posisinya horizontal. Jadi lebih gampang kita membuang nanti kalau misalnya dia yang bisa dipakai untuk 3 hari gitu ya. Jadi dibuangnya nanti dibukanya setelah sini. Nanti ada klipnya seperti ini, yang klipnya nanti ada bolongan, nanti kayak klip makanan gitu loh. Nanti dilipat, nanti digulung gitu ya. Kalau untuk yang dipakai 3 hari. Nah, kalau yang ini harus diganti, misalnya dia kayak tadi yang kalau dia sering mengunyah permen karet tadi seperti ya itu tadi ya, udah fersesnya masih sedikit sih, tapi kantong stomanya udah mengembung, itu harus kita ganti ya. Oke, kalau kita tanyakan juga ke pasiennya, kalau pasiennya kooperatif ya, masih bisa aktivitas atau tiduran aja di tempat tidur gitu ya, nanti posisinya juga akan berbeda. Nah, selanjutnya kita gunting tadi 35 mili ya, 25 mili. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, pakai kita tandain pakai pulpen ya. Mau lebih pasti ya. Oke. Selanjutnya kita gunting. Udah kita tandain ya. Ini. Nah, selanjutnya kita gunting. Ini udah udah ke misah duluan ya.
Jadi lebih gampangnya, jadi yang udah ini nih, kalau misalnya belum dia terbuka seperti ini ya, kita tarik dulu ini biar nggak kegunting, baru kita gunting. Kalau masih seperti ini, masih ada sisanya, berarti kan harus kita gunting lagi sampai posisinya pas ya, yang sesuai kita ukur tadi. Gunting lagi. Nggak boleh kelebihan ataupun kekurangan guys. Kalau dia kekecilan kita bikin ukurannya apaan kata jadi. Kalau besaran tadi kan bisa bikin iritasi. Kalau kekecilan Nggak keluar. ya gitu ya, bisa fesesnya bisa keluar Infeksi, gitu ya, infeksi. risikonya ya. Hmm. Kalau yang kantong stoma yang dipakai bisa seminggu 3 hari itu kan keras tuh, memang benar seperti karet gitu ya. Jadi karena bekas guntingannya ini agak tajam, maksudnya agak keras, jadi agak kita bikin rata dulu supaya tidak keras. Maka selanjutnya misalnya kalau perlu dia misalnya ada iritasi, makanya kita kasih pasta atau powder dulu terlebih dahulu ya. Nah selanjutnya kalau udah, kita tinggal tempel. Tadi masih ada kasanya sini ya. Oke, kita buang kasanya. Selanjutnya kita tempel. Pasiennya tadi masih bisa aktivitas ya, jadi begini ya. Ya. Nah kalau yang yang bukan dipakai tiap hari ganti, biasanya dia terpisah gitu loh kantongnya sama ini nih. Jadi kita tekan-tekan dulu supaya menempel dengan sempurna ya. Sudah, kita rapikan alat, kita pasangkan baju pasien kembali. Oke, sudah.